Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Saya Wanda Dumais dari BIC Sydney, Australia. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berbicara tentang kanon Alkitab. Apa arti kanon Alkitab? Kanon Alkitab itu artinya tongkat atau ukuran. Jadi maksudnya begini, saudara, bahwa bapak-bapak gereja telah merumuskan bagian-bagian Alkitab atau kitab-kitab mana saja yang diterima sebagai firman Allah. Tentu Tuhan memberikan firman-Nya kepada kita. Tuhan mewahyukan firman-Nya, menginspirasikan firman-Nya. Tetapi Tuhan tidak memberikan kepada kita daftar kitab-kitab yang mana saja yang menjadi bagian dari firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa Alkitab yang kita punya berjumlah, buku-bukunya itu berjumlah 66 kitab, yaitu 39 kitab Perjanjian Lama dan 27 kitab Perjanjian Baru. Nah, saudara, kitab-kitab ini pada awalnya belum dimasukkan secara resmi sebagai kitab-kitab yang kanon. Tapi sekarang kita memiliki buku yang bernama Alkitab yang di dalamnya berisi 66 buku. Inilah firman Tuhan yang kanon bagi kita. Saya mau jelaskan seperti itu. Artinya, firman Tuhan yang kita miliki saat ini, yang kita punyai saat ini terbatas dalam 66 buku tersebut. Kalau ada orang yang berkata bahwa buku Alkitab itu lebih daripada 66, maka secara tegas kita menolak hal tersebut. Tapi kalau ada juga orang yang mengurangi jumlah buku di dalam Alkitab, maka dengan tegas juga akan kita tolak. Jadi kanon Alkitab itu tidak bertambah dan tidak berkurang. Nah, saudara, tentu ada pertanyaan bagi kita. Ada orang yang bertanya kepada saya, Pak Wanda, bagaimana dengan kitab-kitab yang disebut dengan apokripa? Saya ingin bicara tentang kitab-kitab ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada dua istilah yang dikenal di dalam dunia teologi, yaitu apokripa dan apokripal. Saya ulangi lagi ya. Apokripa dan apokripal. Apokripa ini adalah buku-buku yang beredar di waktu gereja mula-mula, tidak diketahui siapakah penulisnya, tetapi buku-buku ini tersirkulasi. Apokripa artinya hidden atau tersembunyi. Buku-buku ini ditulis tahun 300 sebelum Masehi sampai tahun 100 sampai tahun 100 sebelum Masehi. Saya ulangi. Buku-buku ini ditulis tahun 300 sebelum Masehi sampai tahun 100 sebelum Masehi. Ada juga sih yang ditulis kira-kira tahun 100 Masehi. Jadi kurang lebih 200 tahun beredar buku-buku
lain yang disebut dengan apokripa. Apokripa itu ada sekitar 15 buku. Saya ingin beritahu buku-buku tersebut. Ada yang namanya Tobit, ada yang namanya Yudit, ada yang namanya Esther dalam bahasa Yunani. Ya, kita tahu Esther adalah Alkitab Perjanjian Lama. Nanti saya jelaskan hal tersebut. Tetapi ini ada Esther dalam versi Yunani. Kemudian ada kebijaksanaan Salomo. Lalu ada Ecclesiasticus atau Yesus bin Sirak. Kemudian ada kitab Baruk. Lalu ada surat kepada Yeremia. Kita mengenal kitab Yeremia, tapi ini ada surat dari Yeremia. Kemudian ada doa Asaria. Ini merupakan versi Yunani dari kitab Daniel. Lalu juga ada kitab Susana. Ini merupakan versi Yunani dari kitab Daniel. Kemudian ada kitab Bel dan Naga atau Bel and Dragon. Kemudian ada kitab 1 dan 2 Makabe. Sebenarnya juga Makabe ini ada sampai 4. Tapi katakanlah saya batasi sampai 1, 2 Makabe. Seharusnya ada 3 Makabe, ada 4 Makabe. Kemudian ada 1 dan 2 Esdras. Kemudian ada Mazmur pasal ke-150. Mazmur kita hanya sampai di pasal 150. Sekarang Mazmurnya 151. Begitu ya. Makanya namanya apokripa. Lalu ada doa Manase. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ini adalah apokripa. Kitab-kitab yang baru ditulis pada tahun 300 sebelum Masehi sampai tahun 100 sebelum Masehi. Mengapa kitab-kitab ini tidak diakui, tidak dimasukkan di dalam Alkitab? Karena Alkitab Perjanjian Lama, kanonnya sudah lama selesai. Kanon Alkitab Perjanjian Lama sudah diselesaikan kurang lebih tahun 200 sebelum Masehi. Mengapa saya katakan seperti itu? Oleh karena sekitar abad ketiga sebelum Masehi, orang-orang Yahudi yang tinggal di perantauan, yang tersebar, katakanlah di Alexandria, di Mesir, mereka tidak bisa berbahasa Ibrani. Lalu oleh Raja Ptolemy diusulkan untuk dibuat proyek menerjemahkan Alkitab Perjanjian Lama, yaitu Alkitab bahasa Ibrani, ke dalam bahasa Yunani yang dikenal sebagai Septuaginta atau LXX. Itu adalah bilangan angka Romawi yang berarti 70. Sebenarnya bilangan pembulatan. Pada waktu itu Raja Ptolemy meminta setiap suku Israel mengirimkan 6 orang. Jadi kalau 6 dikali 12 sebenarnya ada 12, ada 72 penterjemah. 6 kali 12, 72. Tapi untuk memudahkan, Septuaginta itu artinya 70. Jadi pembulatan angka 70. Jadi Alkitab Perjanjian Lama sudah lama diterjemahkan. Kemudian muncul buku-buku yang tadi. Itu sebabnya tidak mendapatkan dukungan dari Alkitab. Lalu tidak ada bukti bahwa
kitab-kitab yang saya sebutkan barusan itu dikutip oleh penulis-penulis Alkitab, baik dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Tadi saya sudah katakan ada apokripa, yaitu buku-buku yang saya sebutkan tadi, ada 15 buku atau sampai 18 buku kalau kita mau membagi tadi Makabe sampai 4. Kemudian ada namanya apokripal. Apokripal itu adalah buku-buku palsu yang meniru Injil yang sudah ada. Katakanlah ada yang namanya Injil Thomas. Kemudian ada yang namanya Injil Yudas. Kemudian kita mendapatkan banyak lagi buku-buku yang lain yang bercerita tentang bagaimana Yesus berpacaran dengan Maria Magdalena. Itu ada di Injil-Injil yang lain. Injil-Injil yang dipalsukan. Itu namanya apokripal. Saudara yang dikasih Tuhan, itu sebabnya kita harus memegang teguh standar Alkitab yang kita punya. Mengapa? Karena itulah wahyu yang Tuhan nyatakan kepada kita. Apabila kita melebih-lebihkan firman Tuhan, maka kita tidak mempunyai standar pengajaran yang benar. Apabila kita mengurangi firman Tuhan, maka kita kehilangan firman Tuhan yang sesungguhnya. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan berkata, untuk selama-lamanya, Mazmur 119 ayat 89, firman-Mu tetap teguh di surga. Allah akan memelihara firman-Nya. Dan kita sebagai orang percaya harus membela keyakinan bahwa firman Tuhan, Alkitab kita hanya terdiri dari 66 kitab, yaitu 39 Perjanjian Lama dan 27 Perjanjian Baru. Inilah sound doktrinnya. Saya Wanda Dumais dari BIC Sydney, Australia. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Sound Doctrine, harga mati SD, HM. Blessings.